I'm gonna love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang stabilitas ekonomi dan inflasi di negara Indonesia. Perkenalkan, nama saya Istiazah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Imron. Perkenalkan, nama saya Ira Haryanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiazah. Saya di sini ingin menjelaskan tentang latar belakang masalah stabilitas ekonomi dan inflasi. Stabilitas ekonomi merupakan dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Stabilitas akan dicapai ketika terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan, dan investasi. Salah satu upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi yaitu melalui langkah-langkah tertentu untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai guncangan yang muncul, baik dalam negeri maupun luar negeri. Inflasi juga terjadi di negara-negara berkembang. Menurut pengalaman di beberapa negara yang mengalami inflasi timbul karena banyaknya jumlah uang yang beredar, kenaikan upah, krisis energi, defisit anggaran, dan masih banyak penyebab lainnya. Sementara itu, di negara berkembang, upaya menjaga kestabilan ekonomi makro dilakukan dengan menjaga kestabilan tingkat inflasi. Instabilitas inflasi timbul karena berbagai alasan, baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Secara teoritis, pengertian inflasi merujuk pada perubahan tingkat harga umum yang terjadi secara terus-menerus akibat adanya kenaikan permintaan agregat. Untuk itu, inflasi harus dapat segera diatasi, karena inflasi yang buruk akan mengurangi investasi, diikuti dengan berkurangnya kegiatan ekonomi dan menambah pengangguran sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian stabilitas ekonomi dan inflasi. Yang pertama, stabilitas ekonomi adalah kondisi ekonomi di mana tidak terjadi perubahan yang terlalu besar atau fluktuasi di makroekonomi. Yang kedua, ekonomi yang stabil adalah ekonomi yang pertumbuhan outputnya tetap, tidak memiliki inflasi tinggi atau berubah banyak, dan tidak sering mengalami resesi. Ekonomi yang stabil memungkinkan kondisi baik ekonomi dan pengurangan pengangguran. Ekonomi yang sering mengalami resesi atau sedang mengalami inflasi yang tinggi dianggap ekonomi yang tidak stabil. Contoh ekonomi yang tidak stabil adalah Indonesia ketika terjadi krisis moneter tahun 1999, serta Amerika Serikat ketika terjadi resesi akibat krisis kredit perumahan tahun 2008. Dan di sini saya akan menjelaskan inflasi dan upaya penting stabilitas ekonomi. Masyarakat selalu teriak ketika inflasi melonjak, ketika kenaikan harga yang begitu tinggi, bahkan menjadi salah satu pemicu lengsernya Presiden Soeharto pada 1998. Orde Baru tumbang ketika inflasi melejit hingga 77,63%. Karena itu, inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, sebab ujungnya akan memberikan manfaat bagi peningkat kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Imron dari kelas Ekonomi Syariah semester 2B. Saya di sini akan menyampaikan mengenai masalah-masalah atau faktor-faktor yang menyebabkan ketidakstabilan perekonomian di Indonesia. Di antara faktor-faktornya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada suku bunga atau riba. Bunga atau riba adalah salah satu faktor penyebab ketidakstabilan dalam perekonomian di Indonesia. Mengapa begitu? Indonesia memiliki hutang
yang besar akibat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Dan sampai sekarang hutang-hutang Indonesia belum terlunasi karena internasional menggunakan sistem bunga. Jadi hal ini yang menyebabkan Indonesia belum mampu berdiri sendiri menjadi negara yang mandiri. Karena hutang menumpuk, hutangnya terus-menerus meningkat karena adanya sistem bunga dari internasional tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilai Haryanti. Saya di sini akan menjelaskan tentang langkah-langkah atau solusi untuk menstabilkan perekonomian Indonesia. Yang pertama itu apa? Nah, yang pertama itu kita harus menghindarkan riba. Nah, riba itu apa? Riba itu bunga. Nah, dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi riba itu harus dihindarkan karena riba itu merupakan haram. Dan yang kedua itu apa? Yang kedua yaitu kebijakan fiskal dan moneter harus berhati-hati ditentukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu apa? Yaitu suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi ekonomi agar menjadi lebih baik lagi. Nah, sedangkan kebijakan moneter ini adalah suatu usaha mengendalikan ekonomi makro agar berjalan sesuai yang diinginkan. Dan yang ketiga yaitu penyehatan keuangan dituntaskan. Nah, maksudnya apa? Nah, hal yang membahayakan perekonomian Indonesia yaitu hutang Indonesia kepada luar negeri. Nah, cara menyehatkannya itu kita harus dapat menuntaskan hutang-hutang itu. Nah, lalu bagaimana cara menstabilkan ekonomi? Nah, cara untuk menstabilkan ekonomi di Indonesia yaitu koperasi. Koperasi itu merupakan suatu organisasi bisnis yang dioperasikan secara bersama. Fungsi koperasi itu sebagai urat nadi perekonomian Indonesia dan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Indonesia. I'm gonna love you.